Dan akhirnya diongkosin juga itu pulang balik. Harus ternyata karena nggak mungkin kita biarkan Saya udah tebak. seperti itu. Enggak, maksudnya Mbak Asri ini manusia atau malaikat sebenarnya? Oke, selanjutnya kita bicara taman paliatif nih. Itu masih 2012-an nih ya kisarannya ya. Next-nya apa nih, Mbak Asri? Habis itu ikut bantu melayani salah satu rumah singgah di Surabaya. Oh, Surabaya masih ya saat itu ya. Oke. Terus kenapa rumah singgah? Tetap saya, apakah karena memang dari yang Surabaya itu karena berkecimpung di sana atau gimana? Tergiring aja Pak, terbawa arus sepertinya. Ini pertama kan Banjarmasin ya, nggak salah ya? Banjarmasin itu bareng sama teman-teman dari tangan-tangan relawan gitu. Tangan-tangan relawan ini adalah sebuah komunitas ya. Tapi bukan kayak yayasan begitu, enggak ya? Dia hanya komunitas gitu ya? Awalnya komunitas, kemudian sekarang udah yayasan. Oh, sekarang sudah yayasan. Nah, itu tahun 2017. Oh, itu 17, sorry. Ya. Nah, oke. Kejauhan 17 nih. Ini kan kita baru cerita 12 nih. What next gitu sampai ke 17 ini? Ikut melayani di rumah singgah itu juga lama? Karena enggak terlalu lama. Oke. Terus? Kemudian tergiring, habis itu kembali. Kembali itu ke? Pulang, Pak. Ke Samarinda? Iya, untuk menyelesaikan tugas-tugas penelitian. Oh, itu S2-nya belum beres saat itu? Udah beres, tapi kita ada lanjut untuk penelitian hibahan, seperti itu. Oh, oke. Kayak riset gitu ya berarti ya? Nah, itu berapa lama? Masih seputar kanker nih ya? Masih seputar kanker. Oke, berapa lama? 2013 sudah kembali kita. Ya, sampai? Untuk apanya? Bagian? Kan 2013 balik nih ke Samarinda, habis itu riset lagi? Iya, Selesaikan sampai kemudian, berapa lama? Vakum sampai akhirnya 2015 ketemu sama teman-teman Sadari dan memulai lagi. Oh, berarti sempat vakum ya saat itu ya? Vakum, Pak. Vakum tuh bener-bener lepas dari aktivitas kanker? Iya. Oh, oke. Ya. Mau dikupas tapi udah kita lanjut aja dulu. Saya tahu Sobat Padi nunggu juga. Tapi nggak apa-apa, sudah. Kita lanjut aja dulu. Kita fokus ke rumah singgah dulu. 2015, ketemunya kenapa nih bisa balik lagi setelah vakum? Ya, seperti reunian aja sama teman-teman. Oke. Kumpul-kumpul yuk. Ya, kumpul. Samarinda nih ya? Samarinda. Oke. Nggak tim yang banyak, hanya tim kecil aja. Oke. Kemudian lanjut dengan kegiatan di luar daripada urusan kanker pada waktu itu. Nah, jadi kita memang ada kegiatan sosial di luar daripada urusan. Tapi terkait kesehatan juga nggak? Iya. Oh, apa? Beda penyakit atau apa? Beda. Beda penyakit? Iya. Boleh Boleh. Apa? Pada waktu itu kita ada program yang namanya program cuci tangan. Oke. Cuci tangan. Ya. Dengan ada satu produk lah ya. Nah, itu kita di support untuk mengadakan edukasi ke seluruh SD di Samarinda. Oke. Jadi kita melakukan edukasi tentang cuci tangan, 5 langkah cuci tangan. Itu project lah ya? Project. Berapa lama durasinya? 2016, 2017 Pak. Nah, sampai awal Januari. Oke. Sampai 17 awal Januari. Itu udah selesai project kita. Sebelum 17 nih, saya mau tanya, waktu mengerjakan project itu 2016 sampai awal 17, itu sama sekali nggak sentuh kanker juga? Enggak. Oke. Dan di 17 kenapa balik? Karena ngelihat kondisi pada waktu itu. Kondisi apa? Kondisi kan jalan ke rumah sakit. Jalan-jalan aja, jalan-jalan nggak ada tujuan apa-apa, cuman jalan-jalan aja. Ternyata di pas jalan-jalan itu ketemu beberapa pasien yang tinggalnya di masjid. Itu sebenarnya kayaknya sih Samarinda nih ya ceritanya. Samarinda Pak. Mungkin kayaknya sebenarnya jalan-jalan itu juga kayaknya bukan di tahun 2017 deh. Cuman kayak sesekali main ke rumah sakit, sesekali main ke rumah sakit seperti itu. Ini main ini dalam artian ngapain sih? Ngunjungin pasien, teman, kerabat gitu ya? Main
main jalan gitu, terus ketemu orang gitu, terus lebih banyak ngobrol sih. Sorry, saya agak perdalam ya. Teman ini mungkin dokter, perawat atau apa? Enggak, pasien yang ada di situ. Jadi ya kalau ada kita makanan ringan kita bagi. Oh, kayak satu program juga dong, baksos juga dong berarti. Iya, gitu. tapi lebih ke pribadi aja gitu Kak. Hanya bawa 5 atau 10 kita bawa terus. Random dong? Random. Tapi ternyata rata-rata yang di masjid yang kita temuin itu rata-rata memang pasien kanker dari luar Ini daerah. masjidnya ini di dalam lingkungan Di dalam rumah lingkungan sakit? Rumah sakit. Oh, jadi mereka tidak opnam, ya, berobat jalan, tapi karena mungkin perlu dalam seminggu berapa kali pemeriksaan, ya, jadi nggak mungkin balik ke kota mereka gitu. Iya, seperti itu. Contohnya ini kita bicara Samarinda nih. Contohnya beberapa pasien itu dari mana daerahnya? Pada waktu itu yang dari Banjarmasin. Banjarmasin, ya jauh. Dari Banjarmasin datang, terus ngobrol. Waktu itu dia, saya ajak ngobrol aja, kebetulan dikasih nasi, terus ya dia bilang kebetulan uangnya sisa 22.000 pada waktu itu. Jadi ya biasanya saya tanya, biasanya makan apa Bu? Biasanya makan yang kuah-kuah. Karena nggak bisa nelen, karena udah ada jamur di sini. Mungkin karena kan kalau tinggal di masjid kan fasilitas untuk cuci sikat gigi atau apa mandi kan kurang. Nah, kemudian dia itu baru masuk, masih nunggu hasil. Nunggu hasil itu ada 3 atau 4 hari pada waktu itu. 3 atau 4 hari kan lama tuh. Terus baru ambil hasil, nanti ada tindakan lanjutannya, itu nunggu lagi. Nunggu jadwal dokter itu datang. Nah, 2-3 hari, lama ya Bu ya? Iya. Ibu tinggalnya di masjid? Iya. Ikut saya mau ke rumah? Boleh. Ikut akhirnya. Ke rumah Mbak Asri iya. Pertama? Iya. Oh, oke. Nah, suami setuju. Boleh. Kita ajak. Itu satu pasien yang diajak? Baru satu. Ada pendamping nggak dia? Nggak punya pendamping. Karena memang suami udah meninggal. Kemudian anak tidak mendampingin. Gitu. Jadi ya. Dan udah pasti nggak ada uang setelah uang 22.000 itu. Udah bisa dibayangkan. Kenapa Banjarmasin harus ke Samarinda? Karena rujukannya Pak, karena kita itu di Samarinda ya, sudah ada radioterapi dan kedokteran nuklirnya. Nah sepertinya ibu itu pada waktu itu dia akan dilakukan penyinaran atau radiasi. Di Banjarmasin belum ada. Hanya ada kemoterapi. Ataupun pada waktu itu ibunya memang sudah di kemoterapi dan memang akan melanjutkan tindakan penyinaran. Nanti saya akan lebih lanjut tanya kenapa Samarinda. Maksudnya tadi Mbak Sri bilang alatnya di sana nggak ada, tapi sekarang ada di Banjarmasin. Belum ada. Oh, sampai saat ini? Sampai saat ini belum ada. Jadi kalau yang perlu penyinaran memang harus ke Kalimantan Timur. Ini nggak apa-apa. Maksud saya ini bagus sekali ya, informasi sangat informatif ya, bahwa kita juga mesti tahu bahwa ya ini kondisinya kita gitu. Ya, biar bisa lebih bermanfaat lah nantinya buat yang berkaitan dengan kondisi ini gitu. Oke, saya lanjut ya tadi ya. Pasien itu di rumah Mbak Asri akhirnya. Terus nih saya lanjut nih, kenapa sampai akhirnya Mbak Asri menjawab kenapa rumah singgahnya ini? Kita lanjut nih pertanyaannya. Ya, kebutuhannya ternyata nggak cuma satu ibu itu aja. Ternyata masih ada ibu masniah yang lain-lain gitu. Bukan hanya ibu, bapak, anak ternyata juga ada. Metodenya balik ke masjid lagi atau gimana? Mereka? Enggak, Mbak Asri nih. Maksudnya menemukan yang lain lagi gitu. Iya, jalan lagi ke rumah sakit, cari tahu lagi, ternyata ada. Ciduk lagi. Bawa lagi. Tapi ternyata kan kemampuan kita nggak sampai bisa banyak orang gitu. Terus jarak dari rumah ke rumah sakit itu lumayan jauh gitu. Kalau pakai waktu mungkin 20 menit. Nah, kemudian nanti kalau kita pulang jemput lagi, belum tentu semua bisa bareng-bareng kita jemput. Nanti jam 5, jam 3 kan nggak
nggak sinkron. Dan mereka juga capek Pak di jalan karena kejauhan jaraknya. Akhirnya kita coba deh sewa kos-kosan dulu gitu. Ternyata ya nggak cocok juga karena pertentangan pasti. Ya, yang Sosial. pemilik ya kayak gitulah seperti itu. Kemudian lagi dan untuk cari rumah singgahnya pun nggak gampang. Saya ini masih bertanya nih ya, Mbak ya. Saya nggak tahu Sobat Padi gimana ya. Maksudnya apa sih yang mendorong motifnya seorang Mbak Asri ini terpikir sampai mau ambil nih pasien, ditampung gitu, itu apa gitu? Gak ada Pak, kalau itu kita gimana? Kalau itu misalnya diri saya ada di situ dan uang cuma 22.000, mungkin kalau kayak kita sederhana aja tinggal ambil uang di ATM ada. Tapi kalau kayak pasien Ibu Mas Nia ini belum tentu gitu. Untuk mungkin untuk pulang harusnya beliau pulang ya, karena mungkin 15 hari lagi baru tindakan lanjutannya pada waktu itu. Tapi beliau memutuskan untuk nggak pulang, di sini aja, karena nanti kalau balik lagi biaya lagi, gitu. Dan akhirnya diongkosin juga dia pulang balik. Harus ternyata, karena nggak mungkin kita biarkan seperti itu. Nggak, maksudnya Mbak Asri ini manusia atau malaikat sebenarnya? Manusia Pak, sama aja, punya hidung. Oke lah. Enggak. Ya sebenarnya sederhana aja Pak, karena itu yang di depan mata kita tidak mungkin dibiarkan. Oke. Ya, jawaban yang bagus. Nah, terus dari satu Ibu Mas Nia ya, terus coba ke kos-kosan dengan pertentangan sosial ya. Lanjutnya gimana? Lanjutnya cari rumah buat disewa. Tapi nggak gampang juga ternyata. Saya pikir udah kita sewa rumah aja gitu. Sama suami juga, ayo sewa rumah. Suami termasuk salah satu orang yang menentang. Maksudnya menentang apa nih? Sorry nih. Gak mungkin bisa dibuat rumah singgah seperti apa. Tapi bukan menentang untuk niatan bantu kan? Karena kan di awal dia mau. Dia setuju. Oke. Sebenarnya lebih setuju. Bukan menentang dong. Artinya agak pesimis ya, Iya, gitu Pak. Iya, bukan menentang lah. Iya. Menentang beda lagi ininya. Apa ya, dia tuh kayak dia mendukung, cuman pesimis gitu. Kayak nggak yakin gitu. Nggak mungkin deh gitu. Iya kan, impossible lah. Kenapa dia? Dia kan orang ekonomi Pak. Oke. Jadi hitung-hitungannya soal beras sekilo habis nanti 50 kilo, bagaimana caranya beli lagi? Oke. Ya, terus saya cuma jawabannya nggak bisa dijawab lagi gitu. Ya kalau kita pakai kalkulator manusia ya gitu. Coba aja deh selama 1 tahun ini. Kalau sekiranya saya ada mengeluh, boleh deh untuk bubar sekalian. Bubar rumahnya, rumah singgahnya maksudnya. Gitu. Oke, jadi dikasih challenge ya, waktu 1 tahun kita coba dulu. Gitu. Seperti apa? Karena kan kalau orang mungkin ekonomi kan banyak Pak yang dihitung. Ininya berasnya berapa, ininya berapa. Tapi saya yakin di hati paling kecil, ini beras mau habis, nggak mungkin tidak bergerak. Pasti sama-sama bergerak. Bagaimana caranya beras itu ada lagi. Oke, kembali nih. Cikal bakal awal cari rumah singgah. Itu benar-benar masih single. Maksud saya, belum ada teman-teman relawan berapa orang itu, benar-benar sendiri. Pada waktu itu saya sama Bu Sawining Tias. Oke. Bu Sawining Tias itu salah satu. Ini Bu Ning. Bukan. Bu Sawining Tias itu penyintas kanker payudara. Oke. Beliau yang support pertama kali juga yang ayo harus diadakan karena ibu tahu rasanya. Oke. Ibu tinggal di Samarinda, tapi saya harus berobat di Balikpapan. Begitu. Nah, ini kenapa lagi nih? Tadi Banjarmasin harus ke Samarinda. Ini orang Samarinda harus ke Balikpapan. Kenapa? Jadi itu saya kurang tahu alasan beliau apa, cuma sepertinya mendekati keluarga. Suami seperti itu ada di Balikpapan. Nah, kebetulan kalau untuk kemoterapi di Balikpapan kan ada. Nah, tapi kalau di Samarinda kan juga ada, Pak. Ibu itu berarti orang Balikpapan atau orang Samarinda? Sebenarnya tuh orang Samarinda, Pak. Beliau, cuman pengobatannya memang dia ambil di Balikpapan untuk kemoterapinya.
Mungkin terkait asuransi atau apa seperti itu. Oke. Ya. Oke, jadi lanjut. Tadi beliau mendukung hanya di tataran ide atau sekaligus materi dan ide dan jalan bareng untuk cari rumahnya. Oke. Bantu tenaga lah. Tenaga, kemudian nge-share ke teman-teman seperti itu. Oke. Ya. Dan di situ ya masih belum ada teman-teman yang lama nggak dikontak, Mbak? Oh enggak. Why? Oh, udah pada sibuk, Pak. Udah pada kerja, udah beda. Udah beda ininya kan gitu. Udah beda visi, misi, udah beda juga project-projectnya gitu. Anda orang yang nekat. Nekat, Pak, betul. Ya kan, bonek kan? Gara-gara Surabaya nih belajar. Iya. Oke, terus boleh sedikit kasih ini nggak? Kisah mungkin seluk-beluknya nih. Di awal-awal nggak ya? Saya bukannya apa ya? Suatu yang di awal itu kan pasti ada seluk-beluknya, suka dukanya. Boleh kasih gambaran sedikit nggak sih kayak gimana gitu? Berbagi nih, kita berbagi sama Sobat Padi. Apa ya? Di awal ya? Iya, perjuangan itu. Ya, karena dijalanin aja sebenarnya jadi ya nyaman aja. Cuman memang kita cari rumah aja itu sampai rumah ke-6 yang baru dan mau nerima kita. Rumah ke-6? Rumah ke-6. 1 ke 5 ya mungkin memang rezekinya juga belum ada full gitu. Jadi mungkin rumah ini cocok, uangnya nggak cocok kan gitu. Iya, tapi saya pikir seperti itu aja rumah pertama. Oh mungkin rumahnya cocok nih tapi uangnya nggak cocok. Oke, next berikutnya kok sampai ke 5. Nah 5 ini puncaknya Pak. Yang ke-5 ini kita ditolak. Pada waktu harga rumah sudah deal-dealan, kemudian ditanyakan, ini Mbak Asri untuk apa ya rumahnya? Itu karena Mbak ini untuk keluarga, bukan Pak. Oh ya Pak, saya jelasin kalau ini untuk nampung pasien kanker. Jadi dipikir-pikir dulu ternyata. Dipikir-pikir, setelah dipikir-pikir ternyata besok saya dipanggil. Kirain, udah deal nih, uangnya disiapin. Udah, ternyata bukan deal Pak, tapi disampaikan kami tidak bisa terima karena nanti kami kena balaknya. Balaknya tuh kan kayak sial ya. Maksudnya gimana Pak? Gak apa-apa, saya takut nanti keluarga saya nih kena balak sialnya dari pasien kanker katanya kayak gitu. Itu kan kayak orang kena hukuman. Hukuman gimana Pak? Iya. Oh ya, kita nggak bisa paksain. Akhirnya ya udah cabut. Baru suami coba bantu cari lewat link teman. Akhirnya ketemulah rumah itu. Rumah yang di Jalan Delima. Pada waktu itu yang awal. Nah, di situ. Cuman ya dengan kondisi yang ada, hanya rumah itu yang memang uangnya juga cukup. Terus rumahnya juga bisa menampung sekitar 12 bed. Oh, gede juga, Besar, karena dia 2 lantai. Nah, kemudian ya udah cocok karena untuk apa ditanya sih? Kita kalau udah ditanya kenapa, untuk siapa, agak trauma sedikit. Tapi ternyata diterima, ya ada. Dan pada waktu itu kita bisa bayarnya nggak full dulu karena mau renovasi Bu, seperti itu. Karena pasti ada beberapa hal yang direnov. Ya. Nah, ini jadi awalnya itu saya balik lagi, ini Samarinda atau Banjarmasin? Kalau Banjarmasin itu kayak mitra gitu Pak. Teman-teman di Banjarmasin tuh, ini ada anak-anak nih lebih memerlukan rumah. Ayo bareng, jadi yang di sana cari dana, di sini juga coba support untuk cari pendanaannya yang langsung dikirim ke Banjarmasin seperti itu. Sampai sekarang. Karena kan jarak Pak, nggak bisa untuk ke sana, lebih sering ke sana gitu. Itu tahun 2017 ya tadi yang Samarinda ya? Iya, Banjarmasin 2017 juga. Tapi lebih dulu Banjarmasin baru Samarinda. Kenapa bisa lebih dulu Banjarmasin? Di sana digerakkan lebih dulu karena anak-anak lebih membutuhkan.
Di sana tuh ada anak talasemi, ada anak kanker, ada anemia blastik. Nah, jadi di sana lebih diperlukan. Nah, setahu saya yang Samarinda ini kan untuk pasien kanker dewasa. Dewasa. Balikpapan anak-anak. Anak-anak. Iya kan? Ya. Banjarmasin? Anak-anak. Oh, Banjarmasin sama Balikpapan anak-anak. Iya. Samarinda yang dewasa. Dewasa. Gitu ya? Iya. Kenapa? Apa bedanya nih yang Banjarmasin sama Balikpapan anak-anak, Samarinda dewasa? Bedanya? Kalau di Balikpapan kan pelayanannya HOA-nya sudah ada. HOA, hematologi onkologi khusus anak. Kalau di Banjarmasin kan sudah ada juga hematologi onkologi anak. Kalau di Samarinda itu rata-rata rujukan untuk kedokteran nuklir dan pasien radiasi. Paling banyak di Samarinda. Gitu. Dan rata-rata pasien dewasa. Nah, pertanyaannya apakah di Balikpapan tidak ada pasien dewasa kanker? Ada, Pak. Nggak membutuhkan rumah singgah? Membutuhkan. Terus gimana solusinya? Karena kan masih baru mereka untuk terapi penyinaran. Sementara masih nerima untuk yang lokal. Gitu. Jadi semua rujukannya ke Samarinda. Yang daerah lain ya maksudnya ya? Daerah lain.